Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu konsep versi satu. Karena saya baru praktek ini belum lama, belum 2 minggu saya praktek ini. Versi satu retur protokol. Ini baru Shopee aja, saya belum bicara TikTok. Wah, kalau TikTok pusing lagi. Ini konsep retur protokol versi satu dan ini belum stabil karena saya baru menjalankannya sekitar 2 minggu ke belakang. Saya cerita dulu. Jadi awalnya soal retur ini saya cuek. Saya pernah ngitung. Mungkin akhir tahun lalu lah. Saya pernah ngitung itu gara-gara retur itu kami rugi sekitar 2 sampai 3 juta dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya. Karena di mutasi saldo Shopee terakhir itu 3 bulan. Oke lah, 2 sampai 3 juta dalam hati saya. Oke lah, no problem lah, 2 3 juta. Saya anggap CODB namanya. CODB. Atau COGS lagi. Ya, CODB. CODB itu cost of doing business. Jadi pasti ada cost dalam bisnis itu apapun itu. Jadi 2 sampai 3 juta per 3 bulan menurut saya nggak masalah. Tapi di MBGR, jadi MBGR tuh ini kaosnya ini nih. MBGR itu forum yang saya inisiasi, kita Zoom tiap Jumat. Yang mau join cek aja di gandelozaki.com. Itu beberapa minggu lalu lah, kalau nggak salah sebulan lalu, ada yang share secara sukarela. Jadi yang MBGR ini memang grup sukarela. Kita ya datang ke Zoom sukarela, share pun sukarela. Nggak ada keharusan apa-apa, nggak ada absensi apa-apa, yang intinya sukarela. Beliau paketnya sekitar 10.000 sehari, luar biasa. Dan beliau protokolnya selalu banding. Gila dalam hati saya. Gila, ini yang paket 10.000 sehari aja ngurusin receh dalam tanda kutip. Ini saya yang paket nggak nyampe 100 sehari, masa nggak ngurusin receh? Wah, saya malu aja sama diri sendiri dan malu sama beliau juga. Oke lah, kalau kayak gitu saya mau coba terapkan. Beliau share banyak banyak hal soal returan ini sampai manggil orang lapangannya untuk share di situ. Oh, kebuka mata saya dan saya merasa malu aja. Paket masih kecil tapi sombong karena ada returan nggak saya urus. Dan belum lagi belakangan ya, kayak rasanya setahun ke belakang lah, platform ini banyak Japman-nya, banyak jebakan Batman. Lazada sih dari dulu. Shopee, ya nih soal returan ini ternyata banyak Japman-nya, jebakan Batman-nya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu TikTok soal voucher yang 50-50 apalah. Ya pokoknya banyak Japman-nya. Alias kalau kita nggak teliti baca, kalau kita nggak mau ngulik detail, itu kita bisa kena jebakan. Sebenarnya salah kita sendiri, nggak salah mereka. Ya begitulah namanya jebakan Batman ya, mungkin sengaja dibikin ngejelimet kata-katanya sampai kita nggak ngerti, mungkin dibikin FOMO kitanya, ya intinya jebakan Batman. Oke, itu ceritanya. Saya ulang, saya merasa konyol ketika mau ada orang yang 10.000 sehari menghandle serius returan dan saya nggak nyampe 100 sehari, sombong tidak menghandle returan. Makanya saya membuat sistem ngopi, sebetulnya ngopi ke sistem beliau ini. Sistemnya gimana? Nah, teman-teman harus paham dulu alur pengembalian soal di Shopee. Jadi ini sih kita bicara pengembalian ya, kita nggak bicara RTS. Bicara RTS apa panjang lagi. RTS mu udah hubungan antara Mamang Kurir dan Tuhan Yang Maha Esa. RTS nggak akan saya bahas, tapi ini soal pengembalian. Pengembalian itu setidaknya ada dua kan, yaitu salah kita, salah customer. Kalau salah kita, misalkan kita salah kirim, terus customer komplain, pengembalian. Salah customer, entah salah baca, atau nggak suka aja, atau nggak sesuai ekspektasi, itu mungkin salah customer. Jadi ada dua ini. Nah, di antara dua ini, kita punya langkah selanjutnya jika ada returan tersebut, yaitu banding dan tidak banding. Selama sebelum 2 minggu ke belakang, saya selalu tidak banding, saya biarin aja. Ada returan, anak-anak saya suruh cek bener nggak, oke bener ya sudah masukin ke stok. Kalau ternyata salah pun jarang terjadi sih, mungkin sebulan 2 kali juga, sebulan sekali lah yang returannya ternyata barangnya ngaco. Ya sudahlah, saya ikhlaskan aja. Balik lagi apa yang saya pegang, CODB tadi ya, ternyata saya konyol, ternyata saya sombong, jadi saya tidak banding. Dan kalau kita tidak banding, kita nanggung ongkir. Nanti kita lihat ya, kalau kita tidak banding, kita nanggung ongkir. Tapi kalau kita banding, meskipun ditolak atau diterima, meskipun oke, ini memang salah kita, terus kita naikin banding, itu saat ini itu ongkirnya misalkan ditolak nih, kita banding terus ditolak karena Shopee tahu itu salah kita, itu ongkirnya ditanggung Shopee plus kita diganti biaya packing goceng. Lumayan daripada minus, khususnya sih ongkirnya sih. Kalau diterima ongkir jelas diganti Shopee plus harga barangnya. Tapi jarang aja, jujur aja jarang.
dari 2 minggu ke belakang saya bandingnya diterima itu paling 1 kali ya, 2 kali, sekali sekali, kayaknya sekali deh, bandingnya diterima. Jadi wajib banding, karena kalau nggak banding kita akan nanggung ongkir. Nanti akan saya kasih lihat. Dan kalau ditolak ya nggak apa-apa. At least kita dapat goceng dan nggak nanggung ongkir. Kalau kita diterima, kita ongkir Shopee ditanggung. Plus harga barangnya cairnya ke kita, bukan ke mereka. Bukan ke customer. Nggak tahu, mungkin di sisi customer juga dicairin juga. Barangnya milik kita. Jadi untungnya berlipat-lipat kalau bandingnya diterima. Oke, itu alur secara umumnya. Sekarang metodologinya gimana? Metodologinya, metodologinya, teman-teman bikin WhatsApp group. Ini saya sudah memikirkan berbagai macam metode. Ada saya pikir pakai pakai apa? Discord, pakai Google Drive. Ternyata paling paling praktikal WhatsApp group. Sebenarnya paling enak Discord sih. Saya komunikasi sama tim saya sekarang Discord, full Discord. Cuman sayangnya Discord itu nggak bisa record video. Sayang banget. Seandainya Discord bisa record video, wah enak. Upload video bisa, tapi jadinya ribet. Nggak bisa record langsung. Kalau WhatsApp bisa. Jadi teman-teman bikin WhatsApp group antara teman-teman dan tim lapangannya. Lalu tiap ada retur fisiknya ada ya. Tiap fisiknya keterima, itu teman-teman record oleh temennya lagi, oleh timnya, oleh siapapun itulah. Jadi harus ada tripod yang fix. Kalau saya udah ada tripod fix aja di situ, gue boleh diganggu-gugat. Ini khusus untuk returan, bukan untuk live, bukan untuk konten, bukan. Ini khusus returan. Jadi tripodnya fix, diam di situ. HP-nya enggak, HP-nya ganti-ganti karena dipakai untuk order Gojek lah dan sebagainya. Lalu eh lalu di foto resinya jelas, video unboxing sama foto produk 2. Jadi ini contohnya nih. Jadi ini, nah, kalau saya caranya gini nih. Kalau setiap ada returan nih, misalkan ini nomor resinya atau nomor pesanannya, lalu nama tokonya apa, ini fotonya, lalu video unboxingnya, video produknya dan seterusnya. Bikin gini. Lalu ada yang baru lagi. Nah, tiap ini selalu di record. Mau RTS kayak mau semua retur yang masuk, mau tuker size apa semua retur yang masuk, protokolnya sekarang saya di video unboxing dan foto. Lalu saya susur, tiap hari saya susur, mana yang belum saya banding. Ini masih saya langsung sendiri kalau yang banding ini. Karena memang pusing, karena saya tokonya banyak. Ini toko yang ini nih, toko yang Embun Shop misalkan. Jadinya saya download, saya ajukan banding, paling yang nggak nyampe 5 menit, materinya udah ada, lalu saya kasih jempol. Saya kasih jempol, yang belum diretur ya nggak saya kasih jempol. Nah ini salah satu contoh yang produknya ngaco nih. Ini padahal orderannya adalah mukena dan datangnya adalah Koko, Koko, aduh. Ini udah saya ajukan banding. Saya ajukan banding. Kalau udah saya ajukan banding, saya kasih jempol emot. Berarti udah diproses untuk bandingnya. Itu metodologinya, teman-teman. Nah, cuman konsep ini masih ada beberapa kelemahan. Karena next mungkin versi 2-nya, dan saya butuh teman-teman untuk share di kolom komentar di bawah biar teman-teman yang lain juga baca, yang untuk bisa memperbagus metodologi atau protokol ya tiap seller. Jadi kita sama-sama berkembang ya insya Allah. Pertama yang nakal. Ini yang nakal ya. Jadi yang contoh yang tadi nih yang nakal ini ya. Nakal customer yang nakal ya. Ini returnya Koko padahal orderannya mau kena. Ini saya nggak tahu ini bekas atau nggak. Saya juga belum lihat fisiknya. Kalau baru mending lah ya. Saya bisa kasih anak-anak atau jadi THR atau jadi hadiah lah. Ini nggak praktikal menurut saya. Jadi yang nakal Shopee ada yang bilang katanya biar kita menang kita harus bukti packing. Bukti packing kita ini nggak praktikal sama sekali. Bayangin record semua. Misalkan nih ya. Katakanlah saya ya rata-rata 50 paket sehari kalau saya. Katakanlah tiap hari 50 paket. Bahkan saya pernah dengar ada yang pakai CCTV. Pakai CCTV di record. Di record jadi CCTV-nya di atas orang packing, di record tiap ini gini. Oke. Oke itu terrecord semua, saya yakin. Dan CCTV kan si gambarnya tuh video packingnya tuh ya ringan karena dia auto delete pakai DVR-nya itu. Tapi itu tetap aja bagi saya nggak praktikal. Mungkin ilmu saya yang cetek ini, makanya teman-teman tolong share. Kenapa nggak praktikal? Misalkan saya packingnya hari ini, terus pengembaliannya 2 minggu kemudian. Saya ngubek nomor pesanan yang itu tuh gimana? Misalkan jadi ngubeknya, oke tanggal sekian. Ini yang mana? Yang mana tuh pusing. Berarti filingnya juga repot. Kalau kita filing rapi, tiap packing
ada nama filenya misalkan, ini nama file, ini nomor pesanan, ini nomor pesanan. Wah, sangat tidak praktikal. Nge-save ke Google Drive misalkan sangat tidak praktikal. Karena mungkin kasusnya mungkin satu dari 100. Jadi lelah, capek. Ini fraud memang. Ini namanya fraud ya. Yang tadi itu soal pengiriman balik laginya bukan produk kita, namanya kan fraud atau penipuan, yang dimana memang kecil tapi nyebelin, kecil tapi nyebelin. Ya gitu. Ini next versi 2 saya nggak tahu gimana caranya menanggulangi yang nakal. Lalu kansnya, saya lagi cari cara untuk meningkatkan kans keberhasilan bandingnya. Ini contohnya ya. Ini ini datanya nih. Ini saya setiap banding saya selalu ditolak nih, ditolak, 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 ditolak. Ada 3, belum toko lain yang selama ini yang berhasil cuma 1. Ini ditolak, ditolak, ditolak. Saya lagi mikir cara gimana supaya kans diterimanya itu diterima. Ini rata-rata barang berbeda dan sebagainya, salah kirim padahal ini nggak salah kirim dan seterusnya. Saya lagi cara. Nah ini lihat nih, kalau saya ajukan banding, ini ongkir ditanggung Shopee, ongkir ditanggung Shopee, ongkir ditanggung Shopee. Tapi kalau saya tidak ajukan banding, ini contoh. Contoh, ketika saya belum insaf, ketika saya masih sombong, nah ini tanggal berapa nih? Tanggal 27 bulan 2 nih. Saya biarin aja, kita lihat nomor pesanannya. Saya nanggung ongkir. Kita lihat nomor pesanannya. Nih, saya nanggung ongkir 25.900. Lalu kita lihat lagi yang lain. Ini misalkan ini nih. Saya nanggung ongkir berapa? Oke, kalau kalau 10.000 oke lah, tapi ternyata ada yang 80.000 nih, 25.900. Ongkirnya ongkirnya bolak-balik teman-teman. Ongkir 16.000 sama 9.900. Bolak-balik kita yang tanggung jika kita tidak mengajukan banding. Oke, nah saya lagi mikir cara versi 2 menambah kans untuk berhasilnya kayak gimana. Lalu selisih ongkir. Nah, selisih ongkir ini susah di tag-nya. Susah di tag-nya. Ini saya juga bingung gimana caranya ya protokolnya biar mendeteksi selisih ongkir. Jadi terkadang ada pesanan-pesanan, aduh saya belum nyari contohnya ya. Pesanan-pesanan yang ongkirnya yang tertera misalkan 15.000, ternyata saya ditagihkan 200.000. Itu kejadian di saya karena saya ada jual produk yang waktu itu jual boneka. Boneka itu kan di vakum ya, dikirim tuh di vakum. Tapi kadang di perjalanan dia mengembang. Jadi mungkin kena volume. Dan kadang ada selisih ongkir, ya selisih ongkir macam-macam lah. Saya juga masih bingung karena nggak bisa kedetek. Karena nggak bisa kedetek. Saya pernah coba deteknya dengan cara di saldo saya Shopee itu kan ada tuh pengeluaran. Kita filter aja pengeluaran. Oke, jadi minus 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 minus. Oke, itu ketemu nih yang selisih ongkir. Tapi kan nggak semuanya minus. Jadi misalkan pesanan tersebut harganya nilainya 1 juta. Terus selisih ongkirnya 300.000. Dan di mutasinya tuh kan nggak minus. Jadi 1 juta minus 300.000 alias 700.000. Nah, ngedeteksi 700.000 ini gimana? Itu masih masih di luar nurul saya, entah gimana caranya. Jadi saya minta tolong banget teman-teman, buat yang tahu protokol bagusnya seperti apa untuk menghandle returan ini, please tuliskan di kolom komentar di bawah. Panjang lebar nggak apa-apa, insya Allah jadi jariah. Insya Allah jadi jariah, buat saya insya Allah manfaat, buat yang lain yang baca juga manfaat, dan mudah-mudahan video saya ini juga bisa manfaat buat Anda. Jadi kita saling bantu, tolong banget tuliskan di kolom komentar di bawah sarannya gimana menghandle returan ini. Itu aja teman-teman, ini konsep, saya juga masih terus belajar. Dan buat teman-teman yang mau kaosnya samaan, nah kaos MBGR tadi, nah ini penting banget ikutan komunitas. MBGR ini komunitas, tiap Jumat kita Zoom. Saya tahu apa ya, disentilnya tuh gara-gara di MBGR ini. Yang tadi ya, di awal saya sampaikan, ini si orang tersebut, beliau 10.000 sehari nge-handle retur segitu seriusnya. Saya yang cuma 50 sehari, 100 sehari, sombong. Nah, itulah pentingnya punya temen, jadinya ngebuka blind spot. Karena kan itu blind spot buat saya. Tiba-tiba dibukakan mata saya, mata batin saya dibukakan gara-gara ngobrol. Dan kita nongkrong tiap Jumat 16 sampai 17.30 via Zoom, insya Allah rutin sudah jalan 127 ya. 128 Jumat lah. Berarti udah 2 tahun lebih, manfaatnya luar biasa banyak. Oke, dan yang mau support saya boleh banget klik di keranjang di bawah. Ini beli kaos ini, insya Allah support saya dan support terus MBGR biar terus jalan. Jadinya terus berkembang karena MBGR itu sebut ya, Zoom-nya pakai Zoom Premium, terus saya juga inisiasinya juga nggak mudah, konsisten tiap Jumat standby, dan kadang nggak ada yang mau ngomong, saya ngecoblak aja sendiri, kadang capek juga teman-teman, tapi kalau ada yang beli kaos ini saya jadi semangat. Itu aja. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.